لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Ahad sebagai ganti dari malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga memberikan kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, taufik, hidayah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Materi kita malam hari ini di poin yang terakhir dari bab ittiqa'us sakinain, artinya jika bertemu antara dua hamzah atau bagaimana hukum bertemu dua huruf yang mati bersamaan. Kemarin sudah dibahas, ada yang cara menolong harokat itu dengan dhammah kemudian kasroh. Nah, malam hari ini kita bahas tentang fathah. Untuk fathah, tempat yang pertama adalah di min. Contoh, min as-suqi. Jadi ketika membuat jumlah, misalnya jumlah atau kalimat, saya datang dari pasar, saya datang dari pasar, bahasa Arabnya kan jitu min as-suqi, akhirnya digabung jitu minas suqi. Min, nggak ada huruf jar, itu mina. Min Allah, ya, berhubung ini min sukun, terus Allah hamzah wasalnya juga sukun, maka dikasih penolong berupa harokat fathah. Kemudian yang kedua, alif lam mim langsung bertemu dengan lafdzul jalalah, yaitu Allah. Di surat Ali Imran ayat yang pertama dan kedua, alif lam mim, terus Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu bagaimana cara mewasolkan, alif lam mim terus Allah. Menurut para ulama, sebagai penolong dari memberikan harokat ini ada dua cara. Ini disebutkan fahina idzin yajuzu fil ya al-maddiyah qabla al-mim wajhani. Dalam hal ini yajuzu dibolehkan fil ya al-maddiyah, di ya huruf mad. Mana ya huruf mad? Mim, ini mim, ya mim. Ini namanya fil ya al-maddiyah, ya yang termasuk huruf mad. Qabla al-mimi, sebelum mim ini. Sebelum mim yang kedua, wajhani boleh dibaca dua wajah. Yang pertama, madduha sita harokat, memanjangkan 6 harokat. Berarti prakteknya ketika membaca ini, nah ini alif lam mim, 6 harokat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa, dan seterusnya. Itu wajah yang pertama. Ini tetap dibaca 6 harokat. Kenapa
Alasannya adalah adamul i'tidad bil harakah al-aridah. Enggak menganggap terhadap harokat yang datang. Apa harokat yang datang? Ini harokat yang datang baru. Mim ini adalah harokat asal. Nah, begitu dikasih harokat penolong, yaitu berupa fathah, harusnya mima 2 harokat ya. Nah, wajah yang pertama itu enggak menganggap ya, seolah-olah harokat baru itu urusannya, tapi hukum tetap mat lazim 6 harokat. Mim Allahu la ilaha illa huwal. Oke, ini tetap dibaca 6 harokat. Sekarang wajah yang kedua. Asani, wajah yang kedua, qasruha bimiqdar harokatain. Membaca qasr. Qasr itu berapa? 2 harokat. Istilah qasr dalam al-maddu wal qasr, qasr adalah 2 harokat. Bimiqdari harokatain. Membaca pendek ukuran 2 harokat. Kenapa alasannya? Lizawalis sabab al-mujibi lil mad. Karena hilangnya sebab yang mengharuskan dibaca mat. Apa maksudnya ini? Oke. Ini wajah yang kedua, alif lam mim. Asalnya adalah mim mat lazim. Tapi ketika dikasih harokat fathah penolong, ini menjadi fathah untuk wajah yang kedua. Nah, begini. Mima, maka hukumnya menjadi 2 harokat. Kenapa? Karena sebab mat lazim udah nggak ada, hilang. Ini wajah yang kedua. Jadi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal al-ayah. Berarti 2 harokat. Boleh dibaca panjang atau madduha 6 harokat, membaca mad lazim sepanjang 6 harokat. Yang kedua boleh dibaca pendek 2 harokat. Alasannya yang pertama nggak menganggap adanya harokat yang baru. Ini mim, ini harokat yang baru, saya blok merah. Nah, ini asalnya adalah sukun ya. Kemudian jika dikasih harokat penolong untuk wajah yang pertama, ini nggak dianggap. Ini nggak dianggap. Jadi nggak dianggap sebagai harokat baru. Ya udah, dihukumi asal. Asalnya apa? Sukun. Berarti dibaca panjang 6 harokat. Oke, wajah yang pertama 6, yang kedua 2. Baik, sekarang praktek Warash. Oke. Warash itu setiap yang ada mad ini jaiz munfasil, wajib muttasil, itu dibaca 6 harokat untuk warash ya. Kemudian untuk mim, jadi misal membaca innalladzina kafaru, ini saya buka dulu Al-Qur'annya. Ini untuk versi warash ya, sama-sama 2 hamzah, tapi jangan diikuti ya. Bukan berarti kok belajar nggak dipraktekkan, bukan begitu. Khawatirnya nggak menguasai kaidah semuanya jadi bingung. Nah, efeknya salah. Nih, a'anzartahum misalnya. A'anzartahum. A'anzartahum. Sebentar. Nah, oke. Ini versi Warash.
bagaimana cara membaca ini versi Warosh. Kita sekali-kali khilaf ya, jangan hafaz mulu. Gedein. Untuk hafaz jelas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Untuk Warosh bisa dua wajah. Ini ya. Gimana dua wajah? Bentar, digedein lagi. Oke, ini yang Warosh. Di sini ada kaidah dua hamzah yang sama-sama bertemu, yaitu hamzah kotok. Saya kasih tanda merah. Ini AA. Menurut ilmu rosem, ya, jika ada dua hamzah kotok yang bertemu, itu menurut bahasa Quraisy yang lebih ringan adalah dibaca tashil. Apa itu tashil? Ahanzartahum, bukan aa itu berat. Ahanzartahum, nah, hafaz kan aa. Menurut Warosh aa berat, akhirnya dibaca tashil. Ahanzartahum, kayak bukan ha, itu antara alif dan hamzah. Ahanzartahum. Oke, ada beberapa wajah. Dua wajah. Yang pertama untuk Warosh, kaidah dulu. Ini ada mad wajib mutasil. Untuk Warosh dibaca 6 harokat. Kemudian ada silah mim jamak. Nah, ini mim jamak. Setelah mim jamak berupa hamzah, maka wajib dipanjangkan 6 harokat. Jadi kalau nafasnya pendek, jangan ngikutin Warosh. Nah, ini ada mim jamak bertemu hamzah, ini juga dibaca 6 harokat. Prakteknya untuk wajah yang pertama, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ahanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, Warosh. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, ini digabung menjadi mad badal, panjang 6 harokat. 6 harokat semua. Nah, nafasnya kuat enggak? Untuk wajah yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim la yu'minun. Nah, itu Warosh untuk yang kedua. Mungkin kalau di praktek imam tuh langsung suaranya putus tengah jalan. Baik, kembali ke alif lam mim. Oke. Ya, ini berarti dua wajah ya, jika diwasolkan antara alif lam mim dengan ayat yang kedua. Yang pertama 6 harokat dan yang kedua 2 harokat. Oke, kita praktek yang pertama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama 6 harokat dulu. Alif lam mim Allahu nazzala
Ini hafaz. Saya belum apa istilahnya, belum masuk ke qiraat, khawatirnya ntar masukin pusing karena ganti imam harus ganti tajwid. Otomatis. Hafaz beda dengan warosh. Warosh beda, yang sama-sama imam aja, antara warosh dengan qalun, imamnya sama, Imam Nafi, itu aja tajwidnya beda, apalagi yang beda imam. Jadi kalau saya gambarkan, ya, maaf, digambarkan qiraat. Nah, gambarannya begini ya, imam-imam tuh. Sebentar. Nah, ini hafaz. Hafaz. Nah, Asim. Nah, ini Asim. Saya cari yang selain Asim, yang Torik dan perawi 10 imam. Oke. Kelihatan apa enggak? Ini nama-nama imam imam qiraat. Kelihatan? Ada Nafi'. Nafi' itu perawinya qalun dan warosh. Tadi yang saya praktekkan salah satu contoh warosh. Kemudian yang kedua Ibnu Katsir, ada Bizzi dan Kumbul. Abu Amr ada Duri dan Susi. Ibnu Amir ada Hisham dan Ibnu Zakwan. Di mana Asim? Nah, ini yang kita ikuti bacaannya adalah Asim, perawinya adalah Syu'bah dan Hafaz. Kita ikuti Hafaz riwayat Asim. Baru satu bagian ya, belum semua. Kalau semua sampai 10 pusing. Ini aja tajwidnya 2, berarti Syu'bah dan Hafaz. Belum ini apa namanya, Torik. Beda Torik, beda cara membaca. Contoh, sama-sama Hafaz. Ini Hafaz. Ada 2 Torik. Torik Thaibatun Nasyr dan ada Torik Syatibiyah. Apa perbedaannya? Torik Syatibiyah itu membaca mad jaiz munfasil 4-5 harokat. Ya, jadi misal walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, itu Syatibiyah. Thaibatun Nasyr hanya 2 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang mad jaiz munfasil. Kalau wajib, namanya wajib muntasil, semua sama 4-5 harokat. Tapi kalau jaiz, yang riwayat Thaibatun Nasyr hanya 2 harokat. Jadi ntar jangan kaget, misal, loh Masjidil Haram kok matnya beda. Nah, itu karena beda Torik. Itu. Ya, kembali ke sini. Anul Masjidil Haram untuk mad jaiz munfasil pendek kan, boleh diputar. Syekh Abdurrahman Sutes atau Syuraim atau siapa, Bandar Balila, itu bacanya lepas taraweh mad jaiz munfasil hanya 2 harokat. Kenapa? Mempersingkat waktu. Kalau panjang ntar tarawehnya lama, 1 juz bisa 2 jam. Baik, praktek ini 6 harokat. Yang pertama Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua ini hanya 2 harokat. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke. Mana yang lebih utama? Semuanya mempunyai hak, apa istilahnya ya, 50-50. Boleh, sama-sama boleh dibaca dan keutamaannya sama. Oke.
Yuk bersama-sama untuk mempraktekkan ini. Yang pertama 6 harokat. Oke, kasih. Membaca ta'awud dan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama 6 harokat disambung dengan Allah. 1, 2, 3. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis? Ini yang 6. Misal Tori mau melanjutkan kan, nah, pakai wajah yang mana? Dua-duanya boleh. Untuk yang 2 harokat, ya. Jadi mim ini hanya 2 harokat. Yuk. 1, 2, 3. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke. Ini Allah. Allah la ilaha, nggak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum berdiri sendiri. Ini jangan diputus tengah jalan. Kalau nggak sampai napas sampai ngabis Allahullah boleh. Ini kan contoh, misal diwasolkan, nggak kuat. Yang aman, misal nafasnya berlebih, pengen nyambung, saya nafas kuat 1 menit, ya monggo, contoh. Ini kan misal. Aman misalnya alif lam mim, berhenti. Allahuna, nah, itu bebas, nggak ada hukum. Ntar hukum apa istilahnya ittiqa'us sakinain nggak ada. Kita kan bahasanya ittiqa'us sakinain di akhir ayat kemudian disambung dengan awal ayat. Kayaknya ada pembahasan gini. Kalau langsung diputus waqaf langsung melanjutkan ayat kedua, nggak ada pembahasan at-takhallus minat ittiqa'is sakinain, cara menyelesaikan dari 2 huruf yang mati di satu tempat. Mim. Kalau disambung kan nggak bisa. Nah, ini ada solusi, dikasih harokat dhammah, fathah atau kasrah. Gitu. Baik, ya. Itu hukum hamzah wasal, hamzah qata, dan hukum ittiqa'us sakinain, artinya 2 huruf yang sama-sama mati sudah selesai. Ya, kita langsung lanjut di bab gharib atau ilmu gharibul Quran atau mushkilatul Quran. Sebelum masuk, ada yang ditanyakan atau ada permasalahan? Tes dulu yang tadi. Ini kalau praktek satu persatu kayaknya nggak perlu. Khawatirnya nafasnya terputus-putus. Ben, nah. Kalau alif lam mim berarti di situ ya itu Mim. Ya, selesai. Berarti pembahasan ittiqa'us sakinain nggak ada. Pembahasan ini nggak ada. Hilang. Ntar hukum perpaduan atau pertemuan antara 2 hamzah nggak ada. Ya. alif lam mim Allahu la, berarti ulang lagi nggak bisa. Iya. Habis nafas.
Ini Kasih rusak dong. ini ayatnya masalahnya ayat baku, nggak bisa diputus tengah jalan. Hukumannya bisa kan Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, plek. Nah, gimana nggak ada Tuhan? Illahu, nggak apa-apa, illahu, Allahu la ilaha illahu, illahu al hayyul qayyum, bisa. Apa? Dari illa. Kuat? Dengan alif lam udah cukup, hapus nafas. Atau ada yang mau coba? Nggak apa-apa. Sebelum masuk ke ilmu gharib. Coba hebat coba. Oke. Oke, itu jika misal nafasnya berlebih, saya kuat 5 menit tanpa nafas. Nah, alhamdulillah. Oke, masuk ke ilmu gharib. Jadi yang ini dianggap selesai. Ittiqa'us sakinain dari hukum hamzah wasol, hamzah kotok, apa itu hamzah wasol, kotok, tempat-tempatnya, sampai at-takhallus minat ittiqa'is sakinain, atau penyelesaian cara membaca jika ada 2 huruf yang sama-sama mati. Kemarin ada 2, ada yang dengan membuang seperti dzaqasyajarata, dibuang alifnya. Kemudian yang kedua diberi harokat. Harokat masih dibagi 3, ada kasroh, fathah, dan dhammah. Nah, ini dianggap selesai. Kita langsung masuk ke ilmu gharibul Quran. Gharib kemarin di awal-awal sudah pernah kita bahas. Yang sekarang insya Allah masuk ke materi pendalaman. Ya, materi dasar ya, ke pendalaman juga ya. Baik, diulang sedikit. Masih ingat ilmu gharib? Atau udah lupa? Lama. Oke, ilmu gharib, gharibul Quran. Gharib itu diartikan ya, asing atau susah atau sulit. Asing bisa, sulit bisa, susah juga bisa. Gharaib, gharaib itu jama'nya, mufradnya adalah gharib. Artinya asing atau sulit pengertiannya. Maka apabila dihubungkan dengan Al-Quran, yang dimaksudkan adalah ayat-ayat Al-Quran yang susah pemahamannya sehingga hampir-hampir tidak dimengerti. Salah satu contohnya adalah ada bulatan di atas lonjong, kemudian ada bulatan yang agak pipih. Ada yang lonjong begini, ada yang pipih. Nah, maksudnya apa? Itu kalau nggak baca ilmunya kan susah. Menurut istilah, gharib Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai arti kata dari kata-kata yang ganjil dalam Al-Quran dan tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nggak umum dipakai dalam perkataan sehari-hari bahasa Arab. Contoh ya, salsabila, nah, itu jarang dipakai dalam pengucapan sehari-hari. Sampai ada istilah ghadab, fa'alaihim ghadabum. Ghadab itu artinya marah. Itu bahasa sastra tinggi itu ya. Misal datang ke Saudi, ghadab itu mereka nggak paham. Biasanya pakai za'lan. Za'lan itu yang sering dipakai sehari-hari. Atau bisa jadi ya, kalau bahasa Indonesia, wah itu kurang dapat pengakuan. Terus kita pakai bahasa yang tinggi, kurang legitimasi. Paham? Itu sama. Baik, itu gharib. Sekarang macam-macam bacaan gharib dalam Al-Quran itu apa? Yang pertama saktah. Apa itu saktah? Gedein dikit. Saktah adalah menurut bahasa al-man'u atau menahan. Mana'a yamna'u, menahan. Kurang gede di gini.
Kelihatan nggak? Macam-macam bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang pertama saktah. Apa itu saktah? Saktah menurut bahasa atau lughah adalah al-man'u. Mana'a yamna'u. Apa itu? Menahan. Sama dengan puasa. Puasa menurut bahasa adalah al-imsak. Apa itu? Menahan. Saktah. Apa yang ditahan? Nah, ini menurut istilah, menahan suara pada suatu kalimat tanpa bernafas dan dengan niat melanjutkan kembali bacaan. Ya. Contoh untuk bacaan riwayat kholat misalnya. Ya. Kalau di Asim Imam Hafiz riwayat Asim untuk saktah hanya 4 tempat. Untuk kholat dalam Al-Quran bisa ribuan. Kok bisa? Ya. Itu keunikan khilaf-khilaf dalam qiraat ya. Bentar kita bahas. Pengertian saktah menurut kitab Al-Qaulus Sadid ya, berhenti sejenak kira-kira 2 harokat tanpa nafas. Contoh mimmarqadina, ukuran 2 harokat, tak tak. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Sama dengan walam yaj'al lahu iwaja, tak tak qayyiman liyunzira. Berhenti tanpa nafas, ukurannya 2 harokat. Tak, tak. Ini Asim dulu ya, ntar dikasih yang khilaf-khilaf. Berhenti sejenak kira-kira 2 harokat tanpa nafas. Dan apabila kedua pengertian saktah menurut bahasa dan istilah tersebut digabungkan, maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar pengertian saktah ada 3 poin. Berhenti atau diam sambil menahan suara. Kemudian B, ukurannya 2 harokat atau 2 ketukan. C, niat untuk lanjut kembali bacaan. Nah, kalau nggak niat, walam yaj'al lahu iwaja, Allahu akbar, berarti nggak disebut saktah, wakaf total. Karena ada ini poin yang C, diniatkan untuk melanjutkan bacaan kembali. Menahan nafas. Nafas otomatis suaranya kan berhenti. Ada nggak misalnya ditahan suara, nafasnya jalan? Nah, contoh, walam yaj'al lahu iwaja, suara ditahan. Yang pas nafas. Cuma dari poin 2 antara apa namanya bahasa dan istilah itu menahan suara dan nafas. Ini gabung jadi satu, sebenarnya kurang. Yang pas ini Al-Qaulus Sadid, ini khusus tajwid yang ditulis oleh pakar saya siapa, Atiyah Abi siapa saya lupa namanya. Nah, Al-Qaulus Sadid, berhenti sejenak kira-kira 2 harokat tanpa nafas. Nah, tanpa nafas biasanya tanpa suara. Nah, ada yang tanpa nafas tapi suaranya jalan, ada. Nah, susah. Oke, intinya tanpa nafas ukurannya 2 harokat. Sekarang kita bahas dalam riwayat Hafiz, ini yang nggak ada di minggu sebelumnya atau di tahun kemarin, tahun lalu, karena ini mulai pendalaman. Dalam riwayat Imam Hafiz, bagaimana yang dicatat oleh Asy-Syatibi dalam Nazam Hirzul Amani wa Wajhuh Tahani. Hirzul Amani itu Nazam Syatibiyah, jumlahnya ada 1130 berapa itu tuh ya? 1130-an. Itu menjelaskan tentang semua macam-macam qiraat. Cara membaca ayat dengan saktah disepakati dan dijelaskan oleh Imam Asim. Wa saktatu hafsin duna qat'in latifah. Saktah menurut Imam Hafiz adalah ya, duna qat'in latifah, tanpa memutus. Memutus maksudnya ya, memutus nafas, bukan memutus nafas, memutus terus nggak dilanjutkan kembali. Artinya hanya sekedar memutus,
berhenti sejenak, latifah ala alifit tanwini fi iwaja. Nah, ini macam-macam saktah menurut Imam Asim. Iwajan qayyima marqadina bal rona, terus man raq wa fi nuni man raq. Ini macam-macam saktah yang khusus di Imam Hafiz riwayat Asim, hanya 4 tempat. Ala alifit tanwin fi iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fi nuni man raq di surat Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Yang ketiga, mimmarqadina hadza ma wa'adar rahman. Terjemahnya, dan saktah menurut Imam Hafiz ditetapkan tanpa memutus runtutan kalimat dan dibaca samar. Iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Itu menurut Hafiz. Sekarang menurut yang lain. Ibnu Sa'dan dalam kitab Muhammad Ibnu Al-Jazari, bacaan saktah baru bisa digunakan secara mutlak ketika kata pada akhir ayat telah menjadi wasol. Ini wasol. Aywaja qayyiman liyun. Tapi kalau waqaf, aywaja qayyim, itu bukan disebut saktah. Artinya mutlak pada akhir ayat ketika diwasolkan. Ketika nggak diwasolkan, berarti nggak bisa dibaca atau nggak bisa dinamakan saktah. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut berada di akhir ayat. Iwaja qayyiman liyun, iwaja tanpa nafas, qayyiman liyunzira ba'sa. Oke, itu yang menurut Imam Hafiz. Sekarang keluar dari Imam Hafiz sedikit, cari imam lain. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 2, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhiratihum yuqinun. Nah, itu riwayat Khalat, Imam Khalat dari Imam Hamzah. Nah, kita kan Hafiz dari Imam Asim. Sekarang kita baca yang versi Imam Khalat dari Hamzah. Mana contohnya? Jangan ini enggak ada. Yang walladzina yu'minuna, bentar saya kopas dulu ayat yang ketiga. Saktah itu tadi wajib berhenti atau mutawassil? Saktah menurut tajwid wajib menurut imam itu. Jadi kalau bacanya Hafiz berarti wajib berhenti. Oke. Oh, 4. Oke. Nah, ini yang saktah versi selain Imam Hafiz ya. Ini mengikuti Imam Khalat. Karena yang sering baca saktah Imam Hamzah itu riwayat Khalat. Oke, sini ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Imam Khalat membaca saktah itu ketika berada di al, mana al? Wabil a, setelah al berupa hamzah qata'. Ini hamzah qata', wabil akhirati, si tanda merah. Ya, gedein lagi. Oke, ini ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kita baca Imam Hafiz dulu. Walladzina yu'minuna bima
ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini hafaz ya. Kita baca kholat dari Imam Hamzah ya. Kalau di hafaz ini dibaca 4-5 harokat, kholat atau Hamzah 6 harokat panjang. Ini 6. Nah ini saktah di sini. Wal yang kholat ini ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wabil saktah di Imam kholat. Nah, Imam kholat ya, saktah kalau dihafaz kan hanya terbatas di 4 tempat. Iwaja qayyimah 1, marqadina hadza 2, yang ketiga waqilaman raqa 3, yang keempat kalla bal rana ala ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke. Itu di hafaz hanya terbatas 4 tempat. Selain hafaz ya, kita ambil kholat aja, tempatnya bisa ribuan dalam Al-Quran, ratusan atau ribuan. Yang penting kaidahnya ada al, setelah al bertemu dengan hamzah qata. Wafil ardi itu sama. Wafil ardi apa? Oke, kita lanjut lagi di kaidah saktah. Terdapat 4 bacaan dalam Al-Quran yang dibaca saktah menurut hafaz riwayat Asim. Nah, sekarang kita baca rahasianya. Ini yang kemarin belum dijelaskan. Kenapa? Yang pertama di surat Al-Kahfi. Kenapa di surat Al-Kahfi kok dibaca saktah? Apa sih rahasianya? Surat Al-Kahfi ayat 1-2. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa, yaitu berhenti sejenak tanpa nafas dan bunyinya menjadi iwaja, bukan iwajan qayyima, enggak, iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Oke. Sekarang masuk ke rahasia. Bacaan saktah pada ujung ayat 1 dan awal ayat 2 surat Al-Kahfi seakan-akan menggambarkan perasaan orang-orang yang meremehkan risalah Nabi Muhammad. Semula mereka menganggap tidak akan mampu berkembang. Oh, agama baru, santai aja, kita lebih kuat, kata orang-orang kafir Quraisy ya. Ternyata justru berdiri kokoh dan berkembang dianut banyak orang di dunia. Sesak rasanya dada mereka menyaksikan perkembangan pesatnya agama Islam. Iwaja ya. Iwaja itu artinya bengkok. Ini artinya walam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Maksudnya apa? Tidak menjadikan sesuatu kekurangan dalam lafal maupun makna, serta tidak menjadikan saling berbenturan. Ini, maka disebutkan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika Al-Quran bukan dari sisi Allah, pasti akan ada benturan antara lafal satu dengan yang lain. Baik, itu di surat Al-Kahfi. Langsung praktek.
surat Al-Kahfi untuk sakta. Ya. Alhamdulillah, hamzah di sini adalah hamzah wasol, dan hamzah wasol kemarin kita sepakat jika bertempat pada al maka dibaca fathah. Alhamdu, nggak boleh dibaca ilhamdu, nggak. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kuat? Yuk kita coba. Saya baca sekali lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kepanjangan? Oke, kalau kepanjangan berarti di qayyimah aja. Walam yaj'al lahu iwaja qayyimah, baru nafas. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yuk coba bersama-sama. Dari alhamdu kita berhenti di qayyimah, iwaja sakta berhenti tanpa nafas. Qayyimah nafas total. Qayyimah sampai iwaja kuat. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Oke, baru ntar ngulangnya di sini. Qayyiman liyun, ya, 1, 2, 3. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, ulangnya di wa yubashshiral mu'minin sampai hasanah. 1, 2, 3. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Oke, mau dicoba? Hebat. Udah kena martabak. Ini nggak terbit lagi ntar. Jangan kita ngalah. Silakan. Jadi biar kuat gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja
qayyima. Oke. Lulus. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Oke. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Oke. Silakan. Jadi. Masih jelas. Ada yang mau nambah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, bukan alham. Artinya bahaya loh. Alhamdu segala puji. Kalau alhamdu segala kematian. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi bukan lazi nah anzala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Wakofnya di mana tadi? Iwaja nafas apa enggak? Nah, itu yang nggak boleh. Ini berhenti tanpa nafas. Sin sakta. Iwaja qayyima. Baru qayyima ini mau putus-putus bebas. Qayyima, tarik nafas dulu. Qayyima. Nah, tapi dari sini walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti tanpa nafas, dua ketukan. 1, 2. Qayyima. Qayyima. Nah, baru. Boleh berhenti di walam itu, diulang di walam. Boleh. Langsung qayyiman, langsung. Qayyiman liyunzira liyunzira ba. Qayyiman liyunzira ba'san syadid. Oke. Syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihat. Nah, bukan soliha, soliha. Ulang gimana? Wa yubashshira Wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ha, bukan ha. Oke, berarti bukan hasana, itu ha tuh. Hasana. Oke. Hasana. Oke, PR-nya Pak Edi. Ha jangan diganti dengan ha. Yang kedua ra bukan ra. Yang apa istilahnya huruf o itu jangan dibaca a. Wa yubashshiral, ntar khawatirnya mengikuti Ibnu Katsir ada riwayat Imam Mungqari
Katsira dibaca katsira. Beda lagi, itu namanya tarkik. Tarkikul fathah firra. Merubah arti nggak? Ra, ro. Enggak, kalau merubah arti sih enggak. Itu maksudnya khafi. Ya, cuma ya enggak sesuai kaidah Imam Hafiz saja. Oke. Itu ya. Ra dibaca tetap normal o. Terus ha jangan diganti ha. Yang satu apa tadi ya? Shin. Sha. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Panjang 4 sampai 5. Oh, panjang itu ya? Iya. Oh iya. Ladzi mat apa? Mat apa namanya? Jaiz munfasil. Kita baca riwayat Syatibiyah dulu ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala Za bukan ja. Salah. Nah, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Masih ini itu nafas. Berarti diulang dari sini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Tahan nafas dulu. Ya, iwaja ditahan, jangan disembur nafas. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Oke. Nah, dari sini langsung qayyimal. Qayyiman liyunzira ba'san Baksa, jangan baksyang. Baksa syadi. Sa yang pertama, sa, yang kedua sya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Masih tercampur. Sa. Oke, coba. Baksan. Nah, itu betul. Qayyimah. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Oke. Boleh. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna. Ini kepanjangan. Oh, kepanjangan ya. Nah, hanya 2 harokat. Wa yubashshiral mu'minina. Syira. Jangan syira. Syira. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Oke. Hapus nafas dulu. Tarik nafas dulu. Terus saya tinggal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja Nah, jangan lama-lama di lam. Ini kan bila gunnah. Itu gom bila gunnah. Apa itu bila gunnah? Tanpa ditekan. Qayyimal liyun, bukan qayyimal liyun. Nah, itu kelamaan. Nggak boleh ditekan ya. Qayyiman liyun. Masih langsung hanya lewat.
Qayyiman liyun. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Oke. Alhamdulillah. Sadaqallahu adzim. Nafas banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sebentar untuk ha. Bukan alha. Alhamdulillahilladzi anzala ala oke. Dengung. Ini dengung ikhfa. Alhamdulillahilladzi anzala bukan zala tapi zala zin. Alhamdulillahilladzi anzala masih bukan anzala tapi anza. Nah, itu pas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam pendek. Abdihil kitaba wa lam abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bukan iwaja, beda lah. Iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Belum masuk ke tengah tenggorokan. Walam yaj'al lahu iwaja. Ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Masih tercampur dengan hamzah itu. Hamzah di sini tenggorokan bawah. A I U. Iwaja. Berarti hamzah. Iwaja. Nah. Walam yaj'al lahu iwaja. Oke. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati. Kurang apa istilahnya? Kurang hamas. Ya'maluna as-solih. Bukan ya'maluna itu kayak tertahan nih. Ini lepas, hamas. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati. Oke. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا. Masih tercampur dengan ha. أن لهم أجرا حسنا. Oke. Alhamdulillah. Kira-kira martabak. Nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala za Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu walam yaj'al lahu iwaja lahu satu alif walam yaj'al lahu lahu walam yaj'al lahu iwaja walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Oke. Qayyiman Nah, nggak boleh ditekan. Ini nggak boleh ditekan lama-lama. Qayyiman liyunzira ba'syan. bukan zira. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Oke. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran Hasanah. Oke. Kamu dari luar. Annalahum Jauhan dari voice ya. Oke. Sanggup nggak napas saja? wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran Nah, jangan dengung. Ajran hasanah, ini izhar halqi ya. wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Nah, bukan hasan. Hasanah anna lahum ajran hasanah. Oke. Sa. Salah kan kebanyakan martabak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Oke. Enggak. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Oke. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar. An dengungnya kurang lama. Ladzi anzala ala Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
شديدا من لدنه. Nah, ladunhu jangan dengung. Ladunhu wa yubasyiral, bukan ladunhu, enggak. Ladunhu karena idhar halqi. Bukan ba'syan, ba'san syadi. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Oke. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Oke. Cukup, alhamdulillah. Ya, itu pembahasan tentang sakta di surat Al-Kahfi dan juga alasan-alasannya. Ntar insya Allah di pertemuan berikutnya kita jelaskan tentang yang kedua, yaitu marqatina Yasin, dan faedahnya apa, terus alasan-alasannya apa, konsekuensinya apa. Itu aja mungkin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah hibah.